Mari kita review episode Friday Night Smackdown yang sudah tayang di hari ini, hari Sabtu 9 Juli 2022. Saya ucapkan buat teman-teman yang merayakan selamat Hari Raya Idul Adha ya. Dan di episode Smackdown hari ini cukup keren, cukup oke menurut saya ya, karena ada beberapa hal penting terjadi dan ada kehadiran The Tribal Chief Roman Reigns yang membuka Smackdown di hari ini. Cukup kaget saya ya, karena saya tidak begitu mengupdate sosial media apakah Roman Reigns hari ini datang apa enggak di episode Smackdown. Dan yang jelas ia datang di episode ini di Texas, dan ini membuat sedikit dan semua penonton ya yang ada di episode Smackdown ini cukup bersemangat dengan kehadirannya Tribal Chief Roman Reigns. Sedikit bisa dibilang dia membanggakan dirinya di sini di awal-awal. Dan ada yang aneh dengan Paul Heyman. Terus Roman Reigns bertanya-tanya, kenapa sih Paul Heyman kok kayak concern gitu, kayak dia mikir gitu ya, kayak nggak senang ataupun nggak bergembira kedatangan Roman Reigns di episode Smackdown hari ini. Jadi bukan berarti kalau dia takut kayak gitu terus dia nggak cinta sama kedatangannya Roman Reigns gitu, kata si Paul Heyman. Dia mungkin agak takut aja atau sedikit khawatir dan concern ya terhadap Brock Lesnar. Jadi Brock Lesnar ini katanya, menurutnya Brock Lesnar kalau sudah di corner kan ataupun disurutkan dalam situasi, dia akan lebih sangat beringas daripada sebelumnya. Situasi disudutkannya Brock Lesnar ini adalah di Last Man Standing match SummerSlam-nya Brock Lesnar melawan Roman Reigns adalah kesempatan terakhir Brock Lesnar untuk menantang Roman Reigns. Jadi ini akan jadi terakhir kalinya ya. Yang WWE janjikan di SummerSlam adalah terakhir kalinya Brock Lesnar menantang Roman Reigns. Dan menurut Paul Heyman, kalau Brock Lesnar dikasih situasi terakhir seperti ini, dia akan all out, dia akan lebih beringas daripada sebelumnya. Melihat concernnya Paul Heyman ini, Roman Reigns agak ragu begitu ya dengan apa yang dikatakan Paul Heyman. Tapi Paul Heyman mulai lagi ataupun naikin lagi Roman Reigns moodnya dengan memuji-muji dan bilang katanya Roman Reigns pasti bisa mengalahkan Brock Lesnar. Satu poin yang saya tangkap dari promo ini adalah kita akan lagi melihat apa yang kita sudah lihat menjelang WrestleMania, winner takes all, unifying match di main event WrestleMania. The whole story akan mengulang lagi, it repeat itself ya. Jadi kayak kita akan mengulang lagi, kita akan melihat lagi apa yang kita sudah lihat sebelumnya menjelang WrestleMania. Poin bagusnya, kita tahu kalau ini adalah terakhir kalinya Brock Lesnar melawan Roman Reigns. Dan ceritanya pasti walaupun hampir sama-sama kurang lebih lah ya sama lah ya, itu tetap membuat orang excited karena ini adalah kesempatan terakhirnya Brock Lesnar. Dan kita tahu nih, buat teman-teman yang sudah nonton review saya WrestleMania di channel Gilang Wrestling, pasti tahu kalau Brock Lesnar sama Roman Reigns di WrestleMania itu pertandingannya tuh di stop di tengah-tengah. Istilahnya tuh kayak tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan rencana. Jadi tidak memuaskan pertandingannya. Semoga di SummerSlam ini, di kondisi Roman Reigns yang sehat, di kondisi Brock Lesnar yang sehat, pertandingan berjalan memuaskan dengan ending yang membuat kita lega dan sudah merasa oke, mereka selesai, oke, mereka tidak ada yang gantung-gantung lagi begitu. Setelah promonya Paul Heyman, muncullah Theory yang datang ke sini hanya untuk muter aja, motong aja, terus pergi. Ini sedikit memberikan bumbu-bumbu dalam story cerita ini. Jadi kita tahu dan kita sudah diperjelas kalau cerita match SummerSlam Last Man Standing itu akan ada Theory di antara mereka berdua. Bisa jadi, sekali lagi bisa jadi Theory itu masuk di matchnya di tengah-tengah kayak Rollins waktu WrestleMania 31 jadi triple threat, atau Theory nunggu semuanya selesai, semuanya sudah teng-teng, siapa yang menang Theory langsung cash in, atau memang Theory bisa jadi di sini tidak hadir di SummerSlam. Bisa jadi juga ya, karena mungkin ada cerita-cerita yang dibikin biar si Theory tidak bisa datang. Saya masih ragu, sejujurnya saya mungkin teman-teman juga masih ragu kalau Theory akan cash in dan menang.
saya masih sangat ragu. Pemikiran saya persentasenya sekitar 25%. Seragu itu saya sama teori ini ya. Yang masih muda banget ini bisa megang 2 title nanti kalau misalnya dia menang di cash in-nya di SummerSlam. Atau bolehlah dia nggak jadi cash in di SummerSlam. Kita tunggu dia sampai WrestleMania, karena ada kesempatan emasnya adalah SummerSlam dan WrestleMania menurut saya. Entah sama siapa nanti dia cash in-nya, tapi yang jelas dan inginnya saya sebagai fans yang nonton juga pengennya teori jangan cash in di SummerSlam. Walaupun ini kesempatan emas ya menurut saya. Masih ada story-story lain yang mungkin bisa dikembangkan untuk teori dengan gimmick Money in the Bank briefcase-nya dan cash in di tempat lain, di tempat orang ataupun penantang ataupun champion yang memungkinkan. Itu sih pendapat saya untuk feud ini. Yang jelas diiklankan juga kalau Brock Lesnar akan datang di episode Monday Night Raw di hari Selasa pagi besok, dan akan promo juga akan semakin menjelaskan status mereka, menjelaskan bagaimana cerita ini akan terus berlanjut. Kita lanjut lagi untuk segmen berikutnya. The Viking Raiders ini match melawan Jinder Mahal dan Shanky. Ini triple atau 3 tag team yang memang sedang bercerita atau sedang ada storyline ya. Shanky sama Jinder Mahal balik lagi ke SmackDown untuk di match ini, dan Viking Raiders dengan karakter beringasnya, dengan gimmick barunya ini, gimmick yang menurut saya tidak begitu baru tapi lebih sangar menurut saya. Dan keluar New Day dan dia bilang katanya akan whoop ass atau ass kicking atau gimana gitu ya, pokoknya akan menghajar Viking Raiders, tapi dia nggak bisa. Viking Raiders stand tall, Viking Raiders masih bisa menunjukkan kekuatannya. Bisa jadi Viking Raiders di sini kalau bookingnya bagus ke depannya itu akan jadi tag team yang menguatkan tag team division yang ada di episode SmackDown dan juga WWE ya. Kita lanjut lagi untuk Happy Corbin yang datang menggantikan Pat McAfee. Oh ya, informasi kalau Pat McAfee tidak hadir nih untuk komentator, dia lagi selling ataupun tidak diizinkan oleh orang medis untuk bisa tampil di sini, karena untuk bisa jadi ya untuk semakin memperkuat actingnya setelah dihajar oleh Happy Corbin pada saat Money in the Bank. Lanjut di sini adalah matchnya yang harusnya Intercontinental Champion Open Challenge. Saya sudah berespektasi ini adalah jadi match Intercontinental. Gunther keluar dengan Ludwig Kaiser, tetapi yang akan Open Challenge di sini yang keluar menantangnya adalah Shinsuke Nakamura. Sayangnya tidak ada Intercontinental match karena Shinsuke menantang Ludwig Kaiser. Dia nggak nantang Gunther di sini. Heran saya ya. Informasinya mau Open Challenge Intercontinental, tapi WWE malah merencanakan hal ini, Ludwig Kaiser. Dan ini jelas, dan menurut saya semakin memperjelas kalau feud berikutnya Gunther akan melawan Shinsuke Nakamura. Sempat saya melihat Gunther, Ludwig Kaiser, dan Shinsuke Nakamura di atas itu bertiga dengan kostum warna senada merah dan hitam. Cocok mereka satu tim mungkin ya. Sama-sama dari luar Amerika. Jadi setelah match nih teman-teman mungkin lihat juga, saya juga tadi sempat lihat, setelah match ini Gunther marah-marah dengan Ludwig yang kalah. Shinsuke menang ya. Dia pukulin di chopnya berapa kali gitu ke dadanya Ludwig Kaiser sebagai hukuman dari Gunther ini. Saya sempat berpikir ini akan ada split ya, tapi menurut saya enggak, karena memang ini caranya Gunther untuk menghukum asistennya Ludwig Kaiser, dan Ludwig Kaiser sebagai asisten, sebagai anak buah, dia harus patuh terhadap apa yang dilakukan, yang sudah diatur oleh pemimpinnya, yaitu The Ring General Gunther. Lanjut lagi adalah sudah diinformasikan kalau Liv Morgan akan hadir, dan Liv Morgan sebenarnya kan sebelumnya dia di rosternya Raw. Dan secara resmi si Liv Morgan karena dia memegang SmackDown Championship, dia sudah pindah ke SmackDown ya mulai episode ini, dan dia akan terus di episodenya SmackDown. Dia sedikit menselebrasi, diajak ngobrol sama Michael Cole, kemudian Natalya datang. Natalya bilang katanya walaupun dia kalah dia puas karena sudah menyakitkan, membuat kaki Ronda sakit. Ronda Rousey keluar ternyata. Dia keluar dandanannya belum siap untuk match, tetapi akhirnya mereka ini match.
Natalya melawan Ronda Rousey, yang mana di sini fokusnya ketika match Ronda ini fokus untuk menyakiti kakinya Natalya. Dia kayak mau balas dendam gitu dengan kakinya yang masih sakit. Dia nggak 100% fit di sini ya. Tetapi dia berhasil dengan kunciannya berkali-kali. Natalya akhirnya tap out dan Ronda Rousey memenangkan matchnya. Langsung kita ke segmen MMM atau Triple M, Maximum Male Models, bersama pemimpinnya atau the leader is Max Dupri, yang siap untuk mempersembahkan koleksi baju-baju olahraga tenis, the Tennis Wear Collection of 2022. Keluar yang pertama Marseille dengan pakaian tenisnya, dengan celana pendek, dengan gayanya memukul tenis kayak seorang amatir. Keluar kemudian dipanggilnya setelah Marseille ada Man Swa dengan kata-katanya yang membuat we titillate the juices of our guilty pleasures. Luar biasa, saya senang melihat segmen ini ya, karena menurut saya lucu aja begitu. Dan belum ada cerita ataupun perkembangan storyline untuk Maximum Male Models ini, hanya baru beberapa segmen ataupun catwalk seperti ini aja ya. Belum ada perkembangan lebih lanjut terhadap gimmick yang dipunyai Max Dupri ini. Lanjut lagi adalah sebuah interview backstage dengan Kayla Braxton yang sama teori, dan dia bilang dia senang sekali untuk bisa cash in nanti di SummerSlam, walau itu Brock Lesnar atau itu Roman Reigns begitu. Dan muncullah si Madcap Moss yang dischedulekan setelah ini. Dia ada match melawan Theory di episode SmackDown berikutnya. Theory melawan Madcap Moss. Jadi Theory kayaknya muncul di dua brand ya, di SmackDown dan juga di Raw. Terus adalah yang sangat menarik di sini adalah Lacey Evans, guys. Lacey Evans mau dischedulekan akan bertanding nih. Dia tag team bersama Aliyah. Aliyah ini kan babyface, dan kita tahu dari awal Lacey Evans ini adalah babyface yang orang baik di sini ya. Tetapi pada saat di Money in the Bank dia dibu habis-habisan. Dia sering dibu pokoknya ya. Jadi orang menganggap ataupun penonton atau fans menganggap dia ini nggak cocok jadi babyface ya. Jadi ini membuat WWE harusnya mengcancel gimmick babyface-nya. Dan ternyata memang benar dilakukan WWE di sini. Pas Lacey Evans keluar, dia mendengar ada bu, terus dia sebel, dia masuk lagi. Musiknya muncul lagi, dia keluar lagi, dia ngerasain ada bu lagi. Dia keluar lagi, terus dia masuk lagi dengan musiknya, terus dia ngerasain ada bu lagi. Terus dia promonya dia promo yang heel. This is a heel turn. Untuk kesekian kalinya bagi Lacey Evans, dia membangga-banggakan dia mantan militer, dan dia pokoknya nganggap Texas ini orang-orang yang bodoh dan segala macamnya. Dan dia di sini completely sudah menjadi heel lagi. Dan di matchnya nggak jadi, dia tampol si Aliyah dan dia keluar begitu saja tanpa ada match. Lanjut lagi ada match Tag Team Champions, The Usos melawan Los Lotharios. Match filler aja menurut saya ya. Dikasih kesempatan ya luar biasa lah untuk Los Lotharios untuk bisa bertanding di sini. Dan setelah match, Kayla Braxton ini interview si The Usos. Dia ngobrol sama Usos, kayaknya di Money in the Bank kalian bisa kabur begitu aja ya, karena memang waktu kita lihat di replaynya itu pinnya si bahunya Montesport ini kan keangkat begitu, harusnya nggak harus dihitung gitu. Tapi Uso bilang itu bukan salah di Usos. Usos taunya mereka ngepin 1, 2, 3, ya jelas itu salahnya wasit. Ya memang benar itu salahnya wasit, nggak salahnya The Usos di sini. Tapi kan memang Montesport dan juga Angelo Dawkins, The Street Profits merasa dirugikan, dan mereka ada rematch. Kayla Braxton mengumumkan akan ada special guest referee, akan ada wasit, akan memastikan dan juga mungkin membuat story ini semakin menarik, karena ini akan special guest referee ini akan memastikan dia sebagai wasit akan bisa bersikap adil atau bisa tidak melakukan kesalahan lagi seperti sebelumnya di Money in the Bank. It's pretty interesting karena kita harus bertanya-tanya nih siapa yang akan jadi wasit untuk matchnya The Usos versus Street Profits di SummerSlam. Teman-teman yang sudah tahu atau rumornya yang sudah melihat-lihat komen dan punya prediksi sendiri, bisa komen di bawah siapa kira-kira wasitnya ya. Kita lanjut lagi match berikutnya nih. Ini membuat saya kesal ini teman-teman. Dari awal kita diumumkan akan ada match Drew McIntyre versus Sheamus, yang mana kalau menang akan melawan Roman Reigns di Clash at the Castle, yang akan pay-per-view yang akan disiarkan ataupun diadakan di Inggris. Di Inggris apa di Wales? Di Wales, di UK lah pokoknya ya. Dan yang jelas
Kita tahu kalau ini akan sudah jelas akan di Clash at the Castle itu matchnya Roman Reigns sama Drew McIntyre versus Drew McIntyre. Tapi dibikin cerita ini seolah-olah akan ada usaha dulu Drew McIntyre untuk bisa dapat spot itu melawan Roman Reigns di Clash at the Castle. Dan ini sudah diumumkan sejak awal. Diumumkan lagi kalau Sheamus atau Drew McIntyre akan melawan Sheamus untuk bisa menantang Roman Reigns di Clash at the Castle. Tetapi pada saat main eventnya kita dikecewakan nih teman-teman, karena matchnya cancel. Di storynya diceritakan matchnya di cancel karena Sheamus merasa dia nggak enak badan dan kena COVID, bro. Bisa jadi begitu, bro. Ini membuat saya kesal lah. Ini ada aja alasannya. Ini mungkin nggak tahu lah ya apa, mungkin si Sheamus mungkin memang sedang tidak fit atau gimana. Tetapi dengan sejak awal mereka mengumumkan hal tersebut dan matchnya tidak terjadi, ini membuat saya kesal. Dan akhirnya Sheamus menggantikan posisinya dan match untuk number one contender championship di Clash at the Castle itu ditunda. Jadi matchnya hanya match biasa aja, Drew McIntyre melawan Butch. Cukup kesal saya ya. Tapi jelas Drew McIntyre bisa menangkan lawan Butch. Dan setelah match, Rich Holland memukul Drew dan Drew berhasil mengeluarkannya. Terus Drew mengangkat pedang Angela-nya. Nama pedangnya Angela kalau saya, Sword Angela. Dia angkat pedangnya, terus Sheamus lagi pegang tali, dia hunuskan pedangnya, dipotong talinya lepas, dia potong talinya lepas, dan ada api yang keluar kayak apinya Kane di pinggir ring. Ini membuat Sheamus terkaget. What an episode of SmackDown ya teman-teman. Pastinya menurut saya ini episodenya cukup memberikan kelanjutan dan juga kejelasan untuk menuju SummerSlam yang 3 minggu lagi akan ditayangkan di pay-per-view atau premium live event. Dari semua segmen tersebut, mana yang paling favorit, mana yang paling menyebalkan, silakan komen di bawah. Terima kasih teman-teman yang selalu support channel Gilang Gulat dan juga channel Gilang Wrestling. Jangan lupa selalu support. Kalau tidak punya ataupun tidak ingin memberi saya saweran dari Saweria, teman-teman bisa cukup untuk selalu support dan menonton, berkomen, like, ataupun juga yang jelas subscribe pastinya ya, dan iklannya ditonton lah ya, karena itu yang membuat saya bisa terus semangat untuk membuat konten. Terima kasih teman-teman sekali lagi. Thank you.